Oke teman-teman, dengan Kak Vino di sini kita akan membahas tentang trigonometri analitis. Dan trigonometri analitis ini rumusnya akan sangat banyak sekali teman-teman. Kita akan membagi cukup banyak bagiannya ya. Ini adalah bagian yang pertama dulu tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut ya. Dan ini juga kita akan bagi menjadi dua bagian. Ini adalah bagian yang pertama. Jadi satu paket rumus yang akan teman-teman dapat di bab pertama ini adalah rumus jumlah dan selisih sudut. Itu bisa digambarkan dengan skema seperti ini. Kalau ada alfa dan beta, tapi saya pikir kita tidak terlalu harus berpikir ke penurunannya. Yang penting teman-teman tahu bahwa nanti kalau kita punya bentuk sinus alfa ditambah beta, itu dia akan menjadi sinus alfa cos beta ditambah cos alfa sinus beta. Tapi kalau tandanya dibalik, yang di sebelah kanan ini juga akan dibalik seperti itu. Tapi kalau cos ya, cos alfa plus beta itu akan menjadi cos sin dengan tanda yang berlawanan. Jadi kalau di sini plus, di sini akan menjadi min, begitu juga sebaliknya. Kalau tangen, nah tangen alfa plus beta itu akan menjadi tangen alfa ditambah tangen beta dibagi 1 minus tangen alfa tangen beta. Itu rumus yang akan kita gunakan di bagian yang pertama. Teman-teman wajib menghafalkan dan mengerti ya. Oke. Nah, contoh penerapannya seperti ini. Berdasarkan jumlah dan selisih sudut, jabarkan hasil bentuk berikut. Sinus 2x minus 30. Ya, kita tahu bahwa rumusnya adalah sinus alfa plus beta sama dengan sin cos sin. Jadi kalau kita punya sinus 2x minus 30 dijabarkan akan menjadi sinus 2x cos 30. Lalu tandanya minus cos 2x sinus 30. Nah, di sini mungkin kita bisa sederhanakan saja. Cos 30 itu setengah akar 3 ya. Sedangkan sin 30 setengah, maka kita dapatkan setengah akar 3 sin 2x minus setengah cos 2x ya. Kemudian kalau bentuk cos, ya itu rumusnya adalah seperti ini. Sehingga kalau kita punya 2 akar 3, lalu cos x plus pi per 3, maka ini akan menjadi 2 akar 3-nya tetap di depan. Lalu kita akan menjabarkan sebagai cos x cos pi per 3. Lalu tandanya dibalik teman-teman. Kalau di sini plus akan menjadi min. Sin x sin pi per 3. Di sini adalah 2 akar 3. Ya, cos x dikalikan cos pi per 3 itu setengah. Kemudian ini sin x dikalikan sin pi per 3 itu setengah akar 3. Kita bisa kalikan, setengah dikalikan 2 jadi akar 3 cos x. Lalu kemudian setengah akar 3 dikalikan ini 2, jadi ketemunya 3 ya. 3 sin x, seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, mudah-mudahan cukup jelas untuk penjabarannya. Kemudian yang berikutnya, ya sederhanakan tiap bentuk-bentuk berikut. Nah, ini teman-teman jangan salah melihat ya. Ini kita bukan menjabarkan masing-masing jadi panjang sekali loh. Tapi ini justru kebalikannya. Jadi kalau kita mempunyai sin cos sin, nah itu langsung akan menjadi sin A plus B atau A min B. Jadi bayanginnya ini adalah 3A minus 2B dan A minus B gitu ya. Ini sebagai, anggap aja ini itu adalah sudut alfa, ini adalah sudut beta seperti itu. Sehingga kalau ini dijabarkan, dia akan menjadi sinus ya. Jadi ini akan menjadi sinus. Ya, sinus kita buat kurung besar gitu ya. Alfanya adalah 3 alfa min 2B. Kemudian minus alfa minus 2B seperti itu ya. Jadi ini adalah sinus dari 3 alfa dikurangi alfa itu 2 alfa minus 2B minus 2B kita dapatkan 0. Jadi hasilnya adalah sinus 2 alfa. Begitu juga dengan ini. Ini adalah cos sin. Dan kita tahu cos sin adalah bentuk ini ya. Nah, jadi kalau di situ kita bisa langsung dapatkan ini sebagai cos, alfanya adalah pi per 2 plus alfa. Kemudian karena tanda ini plus, kita akan jadikan minus alfa. Sehingga hasilnya adalah cos pi per 2. Dan kita bisa dapatkan ini sebagai 0 ya. Jadi teman-teman bisa melihat dari bentuk bentuk soalnya. Lalu kemudian yang C ini ada revisi tanda sedikit teman-teman ya. Ini harusnya ini plus. Ya. Nah, jadi kalau tangan kita juga melihat ini sebagai bentuk ya. Artinya ini adalah tangan minus tangan. Ya, kalau tangan minus tangan itu nanti menjadi tangan
yang depan adalah pi per 2 plus alfa dikurangin pi per 3 plus alfa ya. Sehingga di sini kita dapatkan tinggal tangen pi per 2 dikurangi pi per 3. Artinya ini adalah tangen 90 dikurangi 60. Kita dapatkan 30 atau pi per 6. Artinya nilainya adalah 1 per 3 akar 3. Jadi itu penjabaran dasar ya teman-teman ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Kemudian ini juga sama ya. Jadi ketika teman-teman punya cos, sin, sin. Nah, ini tinggal masukkan ke rumus cos ya. Jadi cos, sin, sin. Nah, berarti ini akan menjadi cos ya. Ingat tanda ini plus berarti hasilnya adalah minus. Jadi cos 125 dikurangi 30 atau cos 35 ya. Atau cos 90 derajat. Hasilnya 0. Ini juga sin, cos, sin, tapi minus. Berarti ini akan menjadi sin 76 dikurangi 16 atau sinus 60. Dapatnya adalah setengah akar 3. Kemudian kalau tangen ditambah tangen ya. Itu berarti artinya nanti dia akan menjadi tangen 69 ditambah 66. Atau tangen 135 derajat kita dapatkan minus 1. Yang penting di bagian awal teman-teman bisa menjabarkan dari rumus ke penerapan seperti itu ya. Nah kemudian kita juga bisa menghitung nilai-nilai sudut yang sepertinya istimewa tetapi selama ini belum bisa kita hitung. Misalkan seperti ini, sinus 75. Bagaimana cara menghitung sinus 75? Ya kita bisa terapkan ini sebagai misalkan sinus 45 ditambah 30 seperti itu. Bisa ya? Nah kalau kita gunakan sinus 45 tambah 30, maka dia dijabarkan menjadi sinus 45 cos 30 plus cos 45 sin 30. Nah, dari situ kita tinggal jabarkan nih. Sinus 45 setengah akar 2, cos 30 setengah akar 3, lalu ditambah cos 45 setengah akar 2 dikalikan setengah. Maka kita dapatkan 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2, seperti itu. Bagaimana untuk tangan 15? Ya, kita juga bisa misalkan teman-teman membuat sebagai tangan 45 dikurangi 30. Bisa ya? Sama saja. Berarti kita gunakan rumus tangan nantinya. Nah, sehingga akan menjadi tangan 45 dikurang tangan 30 dibagi 1 plus tangan 45 tangan 30 ya. Nah, tangan 451, tangan 31 per 3 akar 3. Lalu kemudian ini 1 plus 1 dikalikan 1 per 3 akar 3. Kita bisa kalikan 3 semua. Ini akan menjadi 3 minus akar 3. Yang bawah menjadi 3 plus akar 3. Bentuk seperti ini wajib kita rasionalkan ya, dikalikan sekawan. Maka kita akan dapatkan yang di atas adalah 9 minus 3 akar 3 minus 3 akar 3, lalu ditambah 3, dibagi yang bawah itu 9 dikurangin 3 ya, 6. Jadi ini 12 dibagi 6 kita dapatkan 2 minus akar 3, itu adalah tangan 15. Kemudian kalau cos 255, nah kita bisa ambil, terserah teman-teman mau dari pengurangan atau dari penjumlahan nggak ada masalah, sama aja. Jadi misalkan kita punya cos 225 ditambah 30. Boleh kan? Kita bisa hitung sebagai cos 225 dikalikan cos 30 minus sin 225 dikalikan sinus 30. Tinggal kita isi, cos 225 adalah minus setengah akar 2 dikalikan setengah akar 3. Lalu sin 225 juga minus setengah akar 2 dikalikan setengah. Maka kita dapatkan 1/4 akar 6 plus 1/4 akar 2. Seperti itu ya. Jadi dengan adanya rumus ini teman-teman sudah bisa menghitung nilai-nilai sudut yang istimewa tapi selama ini belum bisa kita hitung ya. Seperti itu. Oke, untuk kali ini sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.